Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? Baik, untuk materi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada minggu sebelumnya, yaitu bab 3. Materi pokoknya adalah menyusun cerita pendek. KD-nya KD 4.5, yakni menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang didengar ataupun dibaca. Di dalam cerita pendek atau cerpen itu ada dua unsur, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik antara lain ada tema, penokohan atau tokoh, ada alur, ada latar, sudut pandang, kemudian gaya bahasa, amanat, dan yang terakhir adalah karakter. Untuk yang unsur ekstrinsik, unsur yang berada di luar karya sastra, antara lain ada latar balik warga ataupun juga latar balik pengarang. Latar balik pengarang meliputi pendidikan, agama. Kemudian warga, latar balik warga, di situ ada budaya, ada zaman, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, nanti kalian bisa akan melihat di modul yang Pak Guru bagikan. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Adalah pokok pikiran yang menjiwai seluruh isi karangan dari awal sampai akhir. Berikutnya adalah tokoh, yakni pemeran atau pelaku dalam cerita. Ada 3 tokoh dalam cerita, yakni tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan tokoh tritagonis. Untuk yang berikutnya adalah watak atau karakter. Adalah sifat yang dimiliki para tokoh dalam cerita. Cara mengetahui watak ada 2, yaitu secara analitik dan secara dramatik. Berikutnya adalah sudut pandang, yakni bagaimana cara pengarang memposisikan diri dalam cerita. Jika pengarang terlibat dalam cerita, dia akan menggunakan sudut pandang akuan. Tetapi jika pengarang tidak mau terlibat dalam cerita, dia akan menggunakan sudut pandang diaan. Gaya bahasa itu untuk unsur intrinsik yang berikutnya adalah cara pengarang menggunakan bahasa pada saat membuat karyanya. Ada yang menggunakan bahasa Indonesia baku, ada yang menggunakan bahasa Indonesia campuran, ada juga yang menggunakan bahasa dialog. Untuk unsur yang berikutnya yaitu setting atau latar, yakni hal-hal yang berhubungan dengan tempat, waktu, dan suasana yang terdapat dalam cerita tersebut. Berikutnya adalah alur atau yang biasa kita kenal dengan plot, yakni jalannya cerita atau rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Ada 3 jenis alur, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran atau kombinasi. Unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat, yakni pesan yang ingin disampaikan
oleh pengarang kepada kita penikmat ataupun pembaca dari karya sastra tersebut. Itulah tadi unsur intrinsik. Sekarang unsur ekstrinsik cerpen. Antara lain adalah latar balik warga, yakni hal-hal yang dijadikan sesuatu cerita supaya cocok serta dapat diterima dalam warga, yang meliputi budaya, adat istiadat, kebiasaan, bahkan juga zaman dan lain-lain. Yang kedua, latar balik pengarang, yakni wujud dari penjelasan dari pembuat cerita yang dibuat sehingga cerita bisa menarik, yang meliputi pendidikan dan agama. Maksudnya di situ adalah pendidikan dan agama pengarang itu sendiri dalam pembuatan cerita. Oke, karena pelajaran sudah selesai, waktu belajar sudah habis. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan, bisa kalian bertanya lewat medsos yang ada, terutama di grup WA kelas. Kemudian kalau ada tidak paham, bisa juga kalian tanyakan dalam grup kelas, supaya semua sama-sama mengetahui. Pak Guru ingatkan kembali, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan selalu jaga jarak. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup bersama-sama. Mudah-mudahan semua materi yang diberikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat, terutama sekali untuk mengetahui karakter teman-teman yang ada di sekitar kalian. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat.